Yang terhormat, Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Salam Banyumas. Yang terhormat, Kepala Madrasah, Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren Miftahul Salam Banyumas. Yang terhormat, Asatidz wal Ustadzat, serta Dewan Juri Ikhtibar Akhir Sanah kelas 6, Pondok Pesantren Miftahul Salam Banyumas. Tak lupa pula teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini kita diberikan keleluasaan untuk menghirup udara segar tanpa membayar sepeser pun dan diberikan kesehatan untuk tetap tegar di tengah pandemi COVID-19 yang menjadi isu mengharukan di dunia. Salawat beriring salam tetap tercurah pada baginda kita, uswah kita, panutan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang terang benderang akan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Saudara-saudara sekalian, telah kita ketahui bahwa dunia kita saat ini sedang dalam kecemasan dan kesulitan yang dahsyat dari dampaknya pandemi COVID-19. COVID-19 adalah virus yang menyerang bagian pernafasan yang mengakibatkan penderitanya sesak nafas, batuk, flu, pneumonia akut, bahkan kematian. Ratusan ribu orang terinfeksi, bahkan puluhan ribu lainnya meregang nyawa. Kehidupan seperti biasa tidak berjalan semestinya karena terputusnya hubungan di seluruh belahan dunia. Nah, di situasi genting seperti sekarang ini, kita diwajibkan untuk memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19 ini. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Yang pertama, dengan cara mencuci tangan dengan sabun atau disinfektan. Dan alangkah baiknya lagi, jika kita juga menjaga wudhu kita. Karena orang-orang yang menjaga wudhu, otomatis ia menjaga kebersihan tubuhnya dengan cara membasuh tangan, basuh muka, istinsyak, dan lain-lain. Penelitian juga mengungkapkan bahwa dengan berwudu dapat membunuh kuman-kuman jahat yang terselubung dalam tubuh kita. Contohnya di kuku, di sela-sela jari, di tangan, muka, dan anggota wudu lainnya. Yang kedua, dengan makan makanan yang bergizi. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Allah berfirman, yaitu wahai manusia, tidak memandang derajat, kasta, agama, negara, dan lain-lain. Kulu, makanlah kalian, mimma fil ardi, apa yang ada di bumi, halalun thayyiban, yang halal dan yang baik. Nah, di sini Allah sudah berfirman seperti itu, maka kita diwajibkan untuk memakan makanan yang halal dan yang baik atau biasa yang disebut dengan halalan thayyiban. Yang ketiga, dengan memakai masker. Dan yang keempat, rajin berolahraga. Yang kelima, yaitu dengan cara physical distancing dan lockdown. Dulu ketika zaman Nabi, wabah seperti ini juga pernah terjadi walaupun bukan COVID-19. Dulu penyakitnya adalah penyakit kusta. Sebelum ditemukan obatnya, penyakit ini adalah penyakit yang menular dan mematikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk jangan berdekat-dekat atau melihat orang-orang yang berpenyakit kusta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tudhimun nazara ilal majdumin, dan janganlah kalian melihat-lihat orang kusta. Hadis riwayat Bukhari dengan sanad yang sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan umatnya agar tidak berdekat-dekatan atau memasuki wilayah orang yang sedang terkena wabah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Idza sami'tum bitta'un bi ardin fala tadkhuluha. Dan apabila kalian mendengar wabah di suatu wilayah,
maka janganlah kalian memasuki wilayah tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tahruju minha. Dan apabila wabah itu terdapat di wilayahmu, maka janganlah kamu meninggalkan wilayah itu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua hadis ini sama dengan dua metode yang sedang dijalankan untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19, yaitu physical distancing dan lockdown. Maka dari itu, untuk kalian semua, stay at home. Yang keenam, yaitu bersabar. Dulu ketika Nabi SAW dan para pengikutnya hijrah ke Syam, atau sekarang lebih dikenal dengan Madinah, dulu Madinah kondisinya adalah buruk, dengan air yang sangat keruh dan dipenuhi wabah penyakit. Nabi SAW memerintahkan kepada para pengikutnya untuk tetap bersabar dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan oleh Aisyah bahwa orang-orang yang bersabar maka jaminannya adalah syurga. Dalam suatu hadis diriwayatkan, at-ta'unu syahadatun likulli muslimin. Kematian karena wabah adalah surga bagi yang mati karenanya. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari itu, kita harus tetap bersabar untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Yang ketujuh adalah berdoa. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku apabila mereka berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka hendaknya mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar memperoleh kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Nah, di situasi genting seperti sekarang ini, kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah adalah sebaik-baik pelindung dari seluruh kejahatan yang ada di muka bumi ini. Rasulullah SAW pernah mengajarkan kita doa dalam suatu riwayatnya. Warawaina fi kitabi Abi Dawud wan Nasa'i, diriwayatkan di kitab Abi Dawud dan An-Nasa'i bi isnadaini sahihaini, dengan sanad yang sahih, an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, minal barosi wal jununi wal judami, dari penyakit lepra, gila, kusta, wasayil isqam, dan penyakit buruk lainnya. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Wasayil isqam atau penyakit buruk lainnya didefinisikan sebagai yang mana orang yang masih sehat tidak boleh berdekat-dekatan dengan orang yang terjangkit. Hal ini sama dengan bagaimana pencegahan pandemi COVID-19 ini, di mana kita tidak boleh berdekat-dekatan orang yang terjangkit COVID-19. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk berdoa untuk diri kita sendiri, orang tua kita, negara orang-orang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. As'alullahal adim. Aku meminta kepadamu ya Allah yang maha besar. Rabbal arsyil karim, Rabbal arsyil adim. Tuhan pemilik arsy yang maha mulia lagi maha agung. Allahumma sahil umurana. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Wa umura walidaina, wa umura mahadina miftahus salam. Dan urusan orang tua kami, serta urusan pondok pesantren kami miftahus salam. Wa umura biladina Indonesia, wa umura biladil muslimin. Juga perkara negara kita Indonesia dan perkara umat-umat muslim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan apabila kau tidak membuat kemudahan itu. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dan engkau buat kesedihan jika engkau membuat kemudahan. Allahumma anzilna munzalam mubarakah. Ya Allah, turunkanlah kepada kami keberkahan. Wa anta khairul munzilin.
Engkau sebaik-baik penurun. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa sayyi'il isqam. Ya Allah, sungguhnya kami berlindung kepadamu dari penyakit lepra, gila, kusta, dan penyakit buruk lainnya. Allahumma inna hadzal marada jundun min junudik. Ya Allah, penyakit ini adalah tentara di antara tentaramu. Tusibu bihi man tasya wa tasrifu an man tasya. Engkau palingkan penyakit ini kepada siapa yang kau kehendaki, dan kau timpakan ini kepada siapa yang kau kehendaki. Allahumma fasrifu anna. Ya Allah, jauhkanlah penyakit ini dari kami. Wa an buyutina, dan dari rumah-rumah kami. Wa an ahlina, dan dari keluarga kami. Wa azwajina, dan dari istri-istri kami. Wa dararina, dan dari anak cucu kami. Wa biladina Indonesia wa biladil muslimin, dan dari negara kami Indonesia dan negara-negara orang-orang muslim. Wahfadna mimma nakhafuhu wa nahdar, dan jagalah kami dari apa yang kami takuti dan apa yang kami waspadai. Fa anta khairun hafidha, fa anta khairun hafidha, fa anta khairun hafidha. Engkau adalah sebaik-baik penjaga. Wa anta arhamar rahimin, dan engkau maha penyayang dari semua penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu, Tuhan semesta alam. Nah, selain kita berdoa untuk diri kita, maka kita juga harus mendoakan orang lain juga. Dan jangan lupa maksimalkan ikhtiar, perkuat doa, dan jangan lupa pula zikir pagi dan petang untuk perlindungan diri. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Ingat pesan dari saya, usaha tanpa doa sama dengan sombong, doa tanpa usaha sama dengan bohong. Dan undur maqalah wala tandur manqalah. Lihatlah apa yang dibicarakan, bukan melihat siapa yang berbicara. Syukran, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.